berpikir ilmu. Jadi ini hanya sebatas sharing. Tentu teman-teman dari UIN ini lebih tahu dan mengenal. Jadi Ana cuma pengen menyampaikan beberapa hal yang tentunya mungkin teman-teman belum ada yang pernah dengar misalkan gitu. Jadi itu yang pengen kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ke teman-teman. Gak tahu ini waktunya sudah habis atau enggak, kalau nggak salah 20-25 menit. Cuman mungkin nanti bisa disesuaikan waktunya biar kita lebih berbagi ilmu. Mungkin Anda juga belajar dari teman-teman, Anda juga mungkin bisa dapat banyak pelajaran dari teman-teman. Maka Anda nanti mempersilahkan ke moderator atau ke pelaksana atau yang lain sebagainya untuk berbagi ilmu tentunya. Dan semoga pertemuan ini atau majlis ini insya Allah menjadi majlis yang mulia, yang dipenuhi dengan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan kepada moderator untuk menyesuaikan waktunya untuk forum tanya jawab, atau misalkan mungkin lebih tepatnya sharing ya, karena kayaknya keilmuan kita juga mungkin lebih jauh teman-teman daripada kayaknya. Syukran ala husni hidayatikum wa akhiran aqulakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Faisal Al-Fari Eshum yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada sesi tanya jawab, atau lebih baiknya gitu disebut diskusi gitu ya. Bagi teman-teman atau audiens boleh bertanya di kolom chat. Tanya atau menambahkan mungkin ya. Ya, apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan juga dipersilahkan. Adapun Al-Quran tentu itu sudah jelas menjadi satu satu media untuk bisa memberikan kita ketenangan. Maka jangan hanya sebatas membaca, tapi dikaji juga lebih mendalam. Karena bagaimana kita mau memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita ketika kita tidak memahami ayat itu hanya sebatas dibaca saja. Kalau kita benar-benar paham, insya Allah kita akan meyakini apa yang dimaksud tersebut. Dan ketika kita sudah yakin, insya Allah Allah akan hadirkan kepada kita yang namanya ketenangan dan juga keberkahan dalam hidup. Insya Allah kebencian itu sedikit demi sedikit itu akan hilang dan entaskan dalam diri kita. Dan tentunya mungkin terakhir dari anak, kita pun harus rajin-rajin mentadrib diri, melatih diri kita untuk menghilangkan sifat-sifat seperti tadi, mendengki, membenci, mendendam segala macam. Karena insya Allah ketika kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, kita akan lebih tenang, kita bisa bisa menjalani kehidupan kita lebih tenang lah. Kalau kita terlalu sering membuat kebencian, itu sebenarnya kita nggak bakal nyaman juga sih. Jadi ya kita terapkan prinsip Islam. Karena itu prinsip Islam, bisa harus terus menyebarkan yang namanya rahmat alamin kepada seluruh alam. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk bareng-bareng ayo kita menyebarkan rahmat dengan berbagai bentuk kepada orang lain tentunya. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab sih. Jazakallah Ustaz atas jawabannya yang sangat lengkap ya, Saudari Aulia. Semoga jawaban Ustaz ini bisa membuka pikiran dan hatinya Saudari Aulia. Nah, selanjutnya nih Ustaz, ada pertanyaan dari Diza tadi yang telah bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menenangkan diri jika terjadinya kesalahpahaman dengan teman dekat? Teman dekat kita Ustadz, dan teman saya ini menjauhkan diri. Bagaimana yang harus saya lakukan? Adanya masalah ini, dengan adanya masalah seperti ini Ustadz. Oke, jazakallah khair. Kalau berbicara clash sama teman ini hal yang sangat lumrah ya di antara teman gitu. Kalau Ana ada di posisi yang bersangkutan, mungkin kitanya stres, kitanya mudah dengki, kitanya mudah hasut segala macam. Lantas bagaimana mengobatinya dengan Al-Quran? Dengan Al-Quran kita sebenarnya bisa tenang. Ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kedekatan kita begitu baik dengan Al-Quran, hubungan kita juga sangat baik dengan Al-Quran,
maka insya Allah teman-teman, Al-Quran akan memberikan ketenangan dalam diri kita. Ketenangan itu seperti apa? Melihat ada orang sukses itu nggak bakal kita justru malah dengki. Kenapa? Karena kedekatan kita sudah sangat baik. Gimana maksudnya? Ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita bukan hanya dekat itu dekat secara tekstual, oh dekat Al-Quran, dekat itu bukan. Tapi dekatnya kita dengan Al-Quran, kita benar-benar paham. Di Al-Quran ada la raiba fi dzalika kita gitu. Kenapa lafaz dzalikal kitab la raiba fi di awal? Karena salah satu alasannya adalah ingin menegaskan bahwasannya segala bentuk syariat, segala bentuk hukum, segala bentuk panduan yang ada di dalam Al-Quran, semuanya itu jangan pernah diragukan. Ketika ayat-ayat tersebut diragukan sama kita diingkari, maka justru kita tidak akan pernah merasakan bagaimana kemahabesarannya daripada ayat-ayat tersebut, bagaimana begitu mulianya ayat-ayat tersebut. Ketika kita sudah benar-benar yakin apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran itu semuanya